Pada cerita sebelumnya, wanita itu tertawa melihat mereka. Dia berpikir rasanya seperti menonton monyet yang terkurung di dalam kandang besi. Semua orang berpusat melihat ke atas mereka, bahkan ada yang mengira bahwa dia adalah malaikat. Tetapi Ryumin hanya terdiam saja karena dia sudah mengetahui orang itu. Meskipun Ryumin sudah mengetahuinya, tetapi tetap saja Ryumin merasa jengkel karena dia sudah ke-99 kalinya bertemu dia di ronde pertama. Wanita itu pun tertawa melihat semua orang yang ada di bawahnya, seakan mereka terpana karena kecantikannya. Dia pun berkata kepada para manusia itu, "Sepertinya kalian terpana dengan kecantikanku, tetapi kalian jangan macam-macam. Aku tidak mau berhubungan dengan serangga macam kalian," ucapnya. Ketika dia selesai bicara, ada seorang laki-laki yang memarahinya dan menunjuk wanita itu. Dia mengatakan apakah wanita itu sedang bercosplay menjadi malaikat atau bagaimana, dan apa maksudnya mengatakan mereka seperti serangga. Dan Ryumin pun berpikir wanita itu banyak sekali membual. Di mata Ryumin, dia hanyalah seutas tisu yang mengambang. Lalu wanita itu pun marah setelah mendengar perkataan lelaki itu. Seketika matanya pun menyala. Dia pun membunuh laki-laki itu hanya dengan melihatnya saja. Kepala laki-laki itu pun pecah karena dia sudah membuat wanita itu marah. Sontak saja semua orang yang ada di tempat itu panik. Mereka berhamburan berlari karena mereka tidak ingin mati sia-sia. Wanita itu pun berkata kepada mereka, "Berani-beraninya manusia rendahan berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Manusia seperti kalian tidak berhak menanyakan kehadiranku kecuali kalian ingin kepala kalian pecah seperti manusia itu," ucap wanita itu dengan marah. Lalu dia pun berkata bahwa dia akan menjelaskan kedatangannya ke tempat itu. Dia menyuruh para manusia untuk mendengarkan baik-baik. Tapi Ryumin seperti tidak mau mendengarkan penjelasan itu karena dia sudah tahu isi dari penjelasan itu karena dia sudah sering mendengarnya. Wanita itu pun menjelaskan kalau sekarang dia akan memulai sebuah game. Dari hari pertama, setiap bulan selama 20 ronde, manusia akan diteleportasi secara spiritual ke dimensi baru untuk memainkan sebuah game. Dan di sana mereka mempunyai satu tujuan untuk dilakukan, dan mereka harus menyelesaikan kuis yang diberikan. Jika mereka bisa menyelesaikan kuisnya, maka mereka akan dikembalikan ke dunia nyata bersama dengan sebuah hadiah. Tetapi semua orang di sana masih kebingungan. Mereka berpikir sepertinya wanita itu akan memberikan mereka hidup asalkan mereka bisa menyelesaikan beberapa kuis. Wanita itu pun tertawa karena dia sudah mengetahui apa yang orang-orang pikirkan, tetapi tidak semua orang akan hidup hanya karena mereka berhasil menyelesaikan kuisnya. Tetapi Ryumin sudah tahu karena hanya separuh peserta yang bisa menyelesaikan kuis itu yang akan diberikan hidup dan sebuah hadiah. Semua orang masih kebingungan dengan apa yang dikatakan wanita itu. Mereka berpikir kenapa semua ini bisa terjadi kepada mereka. Tetapi wanita itu berkata bahwa dia tidak akan membawa mereka semua. Dia akan membawa sebagian dari mereka untuk diteleportasi ke dimensi lain untuk menjalankan game. Karena hanya manusia yang berusia 15-29 tahun saja yang akan berpartisipasi dalam game ini di penjuru dunia. Ryumin berpikir saat dia pertama kalinya terseret ke game ini, tepat di tahun baru, dia tidak pernah menyangka akan mengulanginya sebanyak 100 kali. Sementara itu, ada kakek tua yang sangat gembira karena dia tidak akan dibawa masuk ke game itu. Dia berpikir dia akan bisa hidup tenang karena sudah lanjut usia. Setelah dia senang tertawa, laki-laki yang berada tepat di sampingnya pun marah, menyeret kakek tua itu karena dia merasa bahwa kakek tua itu seperti mengejek mereka dan seakan-akan dia bahagia di atas penderitaan orang lain. Lalu datanglah Yongmin melerai mereka berdua karena Yongmin juga merasakan apa yang dia rasakan, tetapi Yongmin tidak mau memperkeruh suasana karena dia tidak mau ada korban selanjutnya setelah laki-laki yang tadi dia diledakkan kepalanya. Dan sekarang wanita itu pun menghitung total semua manusia yang ada di seluruh penjuru dunia, dan semua total pesertanya adalah 1,8 juta jiwa yang akan diteleportasi ke dimensi lain. Dan dia pun berkata karena dia sudah selesai menjelaskannya, saatnya mereka memulai gamenya. Dan sekarang mereka berada di tempat di mana mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Mereka berada di ruang hampa yang dimana mereka tidak bisa melihat rekan-rekannya.
Sebelum transfer spiritual, mereka perlu membuat tubuh sebagai kostumasi dan mereka hanya mempunyai satu kesempatan untuk memilih, jadi mereka harus memilih secara baik-baik. Sementara Ryumin, dia akan memilih yang biasanya dia gunakan dan nickname-nya adalah Black Switch. Dan dia pun sudah sampai di dimensi game itu dan dia sudah ke 100 kalinya dia menginjakkan kaki di tempat itu. Dan dia berpikir kalau dia sudah menggunakan penampilannya yang sama sejak percobaan yang ke-12 dan sekarang dia merasa seperti tubuh aslinya. Dan sekarang mereka pun sudah sampai, mereka semua berkumpul di tempat itu, bahkan ada yang merasa kalau itu seperti mimpi. Ryumin pun melihat semua orang, mereka menggunakan penampilannya yang terbaik kali ini. Tetapi Ryumin berpikir kalau dia memutar otaknya sedikit, mereka harusnya dia menghindari hal itu. Dan wanita sebelah Ryumin pun berkata bahwa dunia ini sangatlah keras, kalau kau terlalu menawan maka kau akan sering ditarget, dan kalau kau mati, kau juga akan mati di dunia nyata, ucapnya sambil tertawa. Ryumin pun melihat kedatangan Yongmin, dia menggunakan tubuh yang sangat kekar untuk berpartisipasi dalam game itu. Tidak lama kemudian, datanglah wanita yang tadi. Dia berkata kepada mereka kalau dia sangat suka dengan avatar mereka dan dia menghitung jumlah semua orang yang ada di dunia Seoul itu dan jumlahnya 1,8 jiwa. Setelah dia selesai bicara, ada seorang pemuda yang menyangkal karena dia merasa jumlah 1,8 jiwa tidak sedikit sedangkan jumlah mereka tidak mencapai 1,8 jiwa. Wanita itu pun marah setelah mendengarkan perkataan lelaki itu. Dia menjelaskan bahwa orang-orang lain terbagi menjadi beberapa ruang yang dikelola oleh malaikat lain dan menjalankan ronde ini sesuai peraturan. Dan dia mengingatkan kepada mereka untuk fokus kepada dirinya sendiri masing-masing. Dan dia pun menjelaskan status window mereka. Sementara Ryumin, dia merasa capek setelah melihat status windownya karena dia harus mengulang dari awal lagi. Singkat cerita, di ronde pertama semua peserta harus mengalahkan masing-masing 100 goblin per orang. Jika tidak berhasil, mereka akan mati terbunuh. Tepat di depan mereka datang seekor goblin yang datang. Mereka bingung, dia bertanya-tanya apakah itu goblin yang dimaksud dan mereka berpikir kalau ini seperti promosi game virtual terbaru. Dan mereka merasa kalau mereka diculik tanpa pemberitahuan dan sekarang sedang diuji. Dan wanita itu pun memanggil para goblin lain. Ini adalah pertempuran 10.000 manusia dan 50.000 goblin. Dan wanita itu pun tertawa dan menyuruh bertempur atau mereka akan mati sia-sia. Dan pertempuran pun terjadi. Mereka tidak bisa menghindari pertempuran itu karena dia tidak bisa kembali ke dunia nyata sebelum menyelesaikan misi. Yumin pun berjalan paling depan untuk menghadapi para goblin itu dan semua orang pun merasa aneh pada Ryumin karena semua orang pada mundur menjauh tetapi dia malah mendekati goblin itu. Dan Ryumin pun langsung menghajar goblin itu dengan sekali tendangan karena dia sudah berpengalaman. Jadi menurutnya ronde 1 ini tidak ada apa-apanya bagi Ryumin. Semua orang pun tercengang melihat Ryumin menghabisi goblin itu karena mereka masih pemula masuk ke dimensi lain. Ryumin berpikir ketika dia di dalam satu kelompok atau organisasi, kesan pertama atau impression adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi Ryumin harus mengukir ingatan tentang keberadaannya di dalam kepala mereka. Satu goblin pun berhasil dikalahkan oleh Ryumin dan Ryumin mendapatkan hadiah senjata berupa belati. Dia pun mengambil senjata itu. Dia berkata tidak akan ada alat pengganggu yang mendekatinya dan dia harus menunjukkan kekuatannya sekarang di sini. Dan yang paling penting bagi Ryumin adalah dia harus mendapatkan perhatian dari wanita itu. Untuk itu Ryumin harus menunjukkan penampilannya yang mengesankan saat dia bertarung melawan para goblin itu. Ryumin pun terus menghabisi goblin yang datang mendekatinya dengan senjatanya. Dan sekarang orang-orang pun terkesima melihat penampilan Ryumin. Mereka mengira Ryumin berasal dari pasukan khusus atau semacamnya. Dan mereka melihat nickname-nya dan mereka memuji Ryumin karena nickname-nya sangat keren. Mereka mengira kalau monster goblin itu biasanya adalah monster terlemah yang ada di game. Jadi mereka berpikir mereka bisa mengalahkan para goblin itu dengan mudah. Goblin itu pun menyerang mereka. Satu orang terbunuh oleh goblin itu. Dia tertusuk sehingga teman-temannya ketakutan. Mereka pun berlari berhamburan. Mereka sudah menyadari keseriusan game ini.
Dengan kejadian itu, tidak akan ada orang yang menganggap kalau ini adalah game lagi, dan hanya satu hal yang terlintas di benak mereka hanyalah menyelamatkan diri sendiri. Insting untuk bertahan hidup pasti akan mengalahkan apapun dan mendominasi pikiran. Kemudian mereka akan sibuk mencoba melarikan diri. Dan Ryumin pun sempat mencoba kabur di percobaan pertamanya, karena dia sama seperti mereka yang dipenuhi dengan rasa takut. Tetapi di percobaan kedua, Ryumin berpikir kalau tidak ada gunanya dia melarikan diri dari lapangan itu karena tidak akan ada orang yang bisa keluar dari tempat itu. Orang-orang modern yang tidak pernah membunuh hewan terkecil sekalipun, ketika dia sudah memasuki game itu, mereka tidak ada pilihan lain, dia harus membunuh atau terbunuh. Mereka akan mengalami kesulitan ketika membunuh goblin, tetapi untuk bertahan hidup di game ini mereka harus menemukan cara untuk mengalahkannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya cuy agar dapat berkembang.